Terima kasih Pak Basit atas wawancaranya. Memang perlu saya tegaskan di sini bahwa terlaksananya turnamen sepak bola Putra Cokro Cup yang kedua di tahun 2024 ini merupakan bagian daripada rentetan Hari Besar Nasional. Nah, oleh karena itu dari awal sudah saya tekankan kepada panitia pelaksana, kepada pihak keamanan, pihak-pihak terkait yang memang berkontribusi di dalam pelaksanaan turnamen tersebut, agar tidak bosan-bosan untuk selalu dihimbau, ditegaskan kepada semua pihak, semua lapisan, mulai dari pemain, dari supporter, dari official, dan lain-lainnya, untuk betul-betul bagaimana selalu menjaga sportivitas olahraga. Apa artinya? Kita memang harus betul-betul bersaing ketat dalam konteks kita mengadu skill, mengadu kemampuan bagaimana kita bisa memainkan permainan bola dengan sebaik-baiknya. Apalagi di turnamen ini kesepakatan panitia dan peserta pertandingan, peserta turnamen adalah bisa mendatangkan pemain BON yang datangnya dari Jawa sebanyak 6 orang termasuk penjaga gawang. Nah, itu momen yang sebetulnya perlu kita tegaskan, perlu kita tindak lanjuti oleh ke semua pihak. Kenapa demikian? Karena apa? Karena dengan hadirnya pemain BON yang dianggap sudah lebih profesional daripada pemain lokal, itu semata-mata sebenarnya bukan kita berharap bagaimana kita juara, tetapi di sisi yang lain, para pemain lokal yang aktif dalam klub tersebut bisa menimba ilmu bagaimana caranya pemain BON itu dalam rangka memainkan skill di permainan sepak bola. Dan amat disayangkan Pak Basit, informasi yang saya terima dari beberapa hari yang lalu itu ada semacam kerusuhan, tetapi saya tegaskan kerusuhan yang terjadi itu di luar dalam konteks pertandingan karena sudah pertandingan selesai. Tetapi ironisnya masih ada kaitannya dengan rasa benci, rasa tidak senang terhadap pemain yang datangnya dari daratan Jawa. Ini sangat ironis sebetulnya menurut saya. Nah, oleh karena itu, kemarin juga saya berpesan kepada panitia pelaksana, kepada Kapolsek, bahkan kepada Forkopimcam, agar sebelum pelaksanaan pertandingan itu ditegaskan, diingatkan kembali, bahwa kita bermain itu bukan adu jotos, bukan adu ini, tetapi kita adu taktik permainan, agar pertandingan itu bisa berjalan lancar. Nah, oleh karena itu, di forum ini Pak Basit, saya tegaskan sekali lagi, saya himbau sekali lagi, ayolah dari semua lapisan masyarakat, baik dari yang menonton, yang jadi supporter, yang jadi official, yang jadi pelatih, bahkan wasit sendiri pun harus betul-betul menjunjung tinggi sportivitas olahraga. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk selalu memberikan sanksi terkait apabila memang ada pemain-pemain yang tidak berjiwa yang tidak berjiwa olahraga. Artinya mereka hanya semaunya sendiri, tidak mengikuti aturan, bahkan sudahlah. Saya tekan kepada komisi wasit kemarin, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kartu ketika memang ada pemain yang dianggap tidak profesional dan tidak menjunjung tinggi sportivitas dalam berolahraga. Nah, itu mungkin Pak Wasit sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengingat untuk kita semua, dari semua elemen, dari mulai pengurus KOK, pengurus klub, bahkan panitia pelaksana. Betul-betul ayolah ke depan ini kita jaga betul-betul bagaimana pertandingan bisa selesai, sehingga semua yang kita harapkan kita dapati. Sukses pelaksanaan, sukses pertandingan, dan sukses finansial. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Basit dari saya. Tujuan turnamen itu sebenarnya Pak Ketua ya untuk membibit
olahragawan yang ada di Pulau Bawean Gi. Tentunya Gi. Yang pertama, yang kedua tentunya juga menjadi ajang silaturahim antar sesama warga Pulau Bawean. Tentunya. Jadi harapannya menurut Pak Ketua, apapun hasil di lapangan itu harus diterima gitu. Betul, memang Pak Basit. Perlu saya jelaskan sekali lagi ya. Aturan-aturan yang kita sepakati ya, memang untuk aturan regulasi ya, regulasi administrasi klub yang ada di Kecamatan Sangkapura tentang legalitas itu memang kewenangan kami, koordinator olahraga kecamatan, memang mengurus semua kegiatan, semua cabur olahraga yang di kecamatan. Urusan keamanan itu memang sudah urusannya panitia dan tim keamanan, baik dari polisi maupun dari Koramil. Nah, sedangkan untuk keputusan hasil pertandingan itu mutlak hasil putusan wasit. Kita menghormati apapun itu keputusan wasit, itulah yang kita ambil sebagai bentuk daripada keputusan. Nah, oleh karena itu saya katakan, di samping memang Pak Basit saya tegaskan, sebetulnya kita melaksanakan ini sudah cukup fleksibel ya. Kita sudah koordinasi dengan KOK Tambak. Jadi setiap tahun kita berharap ada turnamen sepak bola. Tetapi untuk pelaksanaannya juga saya berharap untuk merata ya. Kalau tahun ini di tengah, mungkin tahun depan di barat, tahun depan lagi di wilayah timur. Karena kalau sepak bola, lapangan yang saya anggap memenuhi syarat kelayakan itu hanya 3. Wilayah timur itu Daun, wilayah tengah di lapangan KOK sendiri, di sebelah barat itu di lapangan Tanjung Anyar. Nah, oleh karena itu mungkin itulah semacam regulasi yang sudah kita sepakati. Tetapi untuk yang lain, cabur yang lain seperti bola voli, itu memang kita berharap setiap tahunnya kita akan melaksanakan turnamen sebanyak 3 kali. Itu pun kalau memungkinkan secara waktu. Tetapi kalau tidak, ya berharap bisa bersabar dilaksanakan tahun kemarin. Sedangkan untuk pelaksanaannya saya juga sudah sangat sangat memperhatikan Pak Basit, termasuk pemerataan. Dan untuk ke depan ini saya juga berharap agar yang melaksanakan turnamen ini ada betul-betul klub yang belum pernah melaksanakan turnamen selama ini. Karena mohon maaf, di samping memang tujuan turnamen adalah mencari bibit-bibit unggul yang ada di Kecamatan Sangkapura dan Tambak, yang tidak lain adalah kita buka juga adalah semi komersil dalam hal ini, agar bagaimana klub yang mengadakan turnamen bisa mendapatkan hasil untuk angkas klubnya itu. Nah, oleh karena itu, itulah mungkin barangkali sekilas tentang masalah pembibitan dan lain-lain. Terus Pak Ketua, dengan melihat banyaknya turnamen yang ada di Sangkapura, khususnya sekarang saja ada turnamen sepak bola, juga ada turnamen bola voli, juga bola kasti. Ini berarti kesimpulannya warga Bawean itu memang antusias untuk menggelar turnamen itu ke depan kayaknya tambah gimana maksudnya? Apa tambah tinggi atau gimana maksudnya? Pengamatan saya Pak Basit, dari semenjak saya menjabat di Ketua KUK ya, sudah periode kedua ini, memang hampir setiap tahunnya meningkat. Karena apa? Ya itulah, mungkin barangkali di samping saya juga cari pembibitan. Contoh, alhamdulillah kemarin KUK Sangkapura mewakili Kecamatan Sangkapura sudah bisa mengirim atlet U20 di cabur voli putra putri, di cabur tenis meja, di cabur atletik, dan di cabur catur. Alhamdulillah, walaupun kita masih belum dapat medali, paling tidak sudah bisa berpartisipasi dan memperlihatkan kepada daratan Gresik bahwa Sangkapura Tambak adalah olahraganya hidup. Nah, oleh karena itu memang kalau saya amati dari tahun ke tahun memang minat para klub itu sangat antusias. Contoh, proposal yang sudah masuk untuk turnamen voli di tahun 2025 itu sudah melebihi daripada kota Pak Basit. Sedangkan kita hanya punya kota 3. Sekarang yang saya masuk, yang saya dapat informasi dari sekretaris, sudah sekitar 7. Jadi 7 klub yang sudah mengajukan proposal untuk melaksanakan turnamen di tahun 2025.
25. Itu turnamen bola voli. Pak. Bola voli, baik bola voli, bola kasti, sekalipun bola kasti adalah olahraga tradisional, tapi peminatnya juga cukup banyak. Tapi untuk takraw, untuk takraw itu memang yang belum merata, karena selama ini didominasi wilayah timur, ya, wilayah Daun dan sekitarnya. Pewarta Basit Gaul Media Bawean.